Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Itulah iman kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Walau di masa kesesakan, masa sukar, Engkau adalah penolong yang teruji. Kami siap ya Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Bila kami datang di hadapan-Mu dan dengar firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kami percaya firman-Mu. Berbagilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami percaya hari ini ya Tuhan, Kau akan puaskan kami dengan firman-Mu. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Yesus ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya pagi ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, sukacita, bahagia bersama dengan saudara pagi yang indah ini. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita mulai dari satu ayat dalam firman Tuhan mengenai takhta Allah. Dan hari-hari ini saya tergerak untuk membaca beberapa ayat Alkitab mengenai takhta Allah, saudaraku. Karena hanya disitulah kita aman. Hanya dekat Allah saja kita aman. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan di takhta Allah itu kita mau ingat Wahyu 6 ayat yang ke-6. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Mari kita lihat firman Tuhan Daniel pasalnya yang ke-7. Daniel pasalnya yang ke-7. Kita mau melihat ayatnya yang ke-9 sampai seterusnya. Saya tertarik membaca perikop-perikop dalam Alkitab mengenai takhta Allah. Beberapa nabi melihat takhta Allah. Dan saya percaya bahwa nabi-nabi yang melihat takhta Allah itu minyak anggur semua saudara, rohnya. Seperti Yohanes, seperti Yehezkiel, seperti Mika, Yesaya, Daniel, Zakaria. Nabi-nabi ini mendeskripsikan takhta Allah. Daniel pasal 7, kita lihat ayatnya yang ke-9. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Dan dibukalah kitab-kitab. Hari ini judul khotbah saya tampilkan di cover PowerPoint, yaitu Majelis Pengadilan. Majelis Pengadilan. Dan saya percaya, saya berani mengatakan bahkan bahwa majelis pengadilan ini adalah motif utama dalam Alkitab. Ini bukan motif minor, ini mayor, bahkan yang utama. Dan kata kunci dalam Alkitab ini, majelis pengadilan akan membuka banyak kebenaran dalam firman Tuhan, menggabungkan banyak titik-titik yang awalnya kabur dalam Alkitab, tapi bisa menjelaskan seperti benang merah yang luar biasa. Konteks dan motif pengadilan ini, saudara, dapat menjelaskan kepada saudara, misalnya, kenapa iblis disebut sebagai pendakwa. Dalam pengadilan ada pendakwa, ada jaksa penuntut. Dalam pengadilan ada hakim, Allah Bapa yang lanjut usia, yang bertakhta adalah hakim. Dalam pengadilan tentu ada terdakwa, ada orang yang bersalah. Dalam pengadilan, puji Tuhan juga ada pengacara, ada pembela. Maka kita mengerti Yesus adalah pembela kita.
Dan dalam pengadilan misalnya juga harus ada alat bukti, dalam pengadilan harus ada saksi. Nah, kita mengerti apa maksudnya saksi Kristus, saksi kebangkitan. Apa maksudnya saksi? Itu dalam konteks pengadilan. Dan dalam konteks inilah ayat moto gereja kita terdapat. Dalam konteks majelis pengadilan, takhta Allah, 4 kerub bersayap. Dalam konteks tersebut, Wahyu 6 ayat yang ke-6 adalah jangan rusakkan minyak dan anggur. Dalam konteks majelis pengadilan yang membuat keputusan bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saya tertarik, saudara yang terkasih, ya, membaca takhta Allah versi Daniel. Saya sudah jelaskan minggu lalu versi Yehezkiel, versi Yohanes sudah sering kita baca. Versi Daniel menarik. Coba kita lihat lagi ayatnya yang ke-7, Daniel 7 ayatnya yang ke-9 kita sudah baca, coba kita lihat lagi. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan. Yohanes menjelaskan 24 takhta, 24 tua-tua, ya, takhta-takhta tersebut. Lalu duduklah yang lanjut usianya, Allah Bapa, the Ancient of Days, yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Daniel tidak pernah menjelaskan mengenai 4 kerub, tetapi Yehezkiel menjelaskannya, Yohanes menjelaskannya, dan Yehezkiel menjelaskan bahwa kerub tersebut memiliki sayap dan memiliki roda-roda misterius, merkaba dalam bahasa Ibraninya. Tapi Daniel menjelaskan, ya, bahwa kursinya, takhtanya dari nyala api. Deskripsi yang keren banget, ya, kursinya dari nyala api. Saya teringat penglihatan Pendeta Pariaji, bagaimana beliau bersaksi Tuhan datang kepadanya seperti bola api meteor, ya, seperti sumber energi yang menyala-nyala, seperti bara api yang menyala-nyala. Yehezkiel jelaskan kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kita tahu roda ini adalah roda dari kerub, saudara. Ya, dan ini menjelaskan logo dari gereja Tiberias. Kerub adalah penyangga takhta Allah, dan itu adalah alat transportasi di mana kitab Mazmur mengatakan bahwa Allah mengendarai kerub. Boleh diteruskan slide berikut, logo Tiberias. Ya, logo Tiberias adalah kerub dengan sayap. Dan di ayat yang ke-10 dari kitab Daniel tadi, Daniel 7 ayat 10, kita baca bahwa kitab-kitab, dibukalah kitab-kitab. Kita lihat kerub dengan buku, kerub yang bersayap dengan kitab di tangan, yang adalah logo dari gereja Tiberias. Saya berdoa janji firman ini berlaku bagi setiap kita di masa sukar, masa pandemi ini, saudara. Mari kita imani bahwa ada yang tidak bisa dirusakkan di akhir zaman ini. Hal yang lain akan diutak-utik, hal yang lain akan diganggu-ganggu, hal yang lain bisa diobok-obok. Tapi minyak dan anggur tidak bisa diganggu-gugat. Dan inilah keputusan sidang ilahi, majelis pengadilan. Kata sidang ilahi saudara akan temukan di Mazmur 82, dan itu adalah sinonim tentu saja dengan majelis pengadilan versi Daniel pasalnya yang ke-7 yang baru saja kita baca. Dan menarik saudaraku bahwa ayat-ayat utama mengenai minyak anggur di gereja Tiberias, yang pertama adalah Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Dan ini rujukan Pendeta Pariaji selalu. Yang pertama Wahyu 6 ayat 6 tentang minyak anggur. Yang kedua adalah Mika 6 ayatnya yang ke-6. Ya, pasal dan ayatnya sama. Pasal 6 ayat 6. Ada 66 kitab dalam Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tepat 66 kitab. Saya percaya minyak dan anggur merangkum seluruh Kejadian sampai Wahyu. Ada dalam sakramen inti dari iman kita, yaitu
perjamuan kudus, dan minyak urapan. Yang berbicara mengenai Yesus pribadi dan karyanya, darahnya dan urapannya, yaitu minyak dan anggur. Ada 3 ayat yang menjadi rujukan Pendeta Pariaji untuk minyak dan anggur dalam Alkitab. Wahyu 6 ayat 6, Mika 6 ayat 6, Hakim-Hakim 9 ayat 9. Uniknya pasal dan ayatnya selalu sama dan gampang diingat karena 9 itu 6 yang diputar, 6 yang dibalik ya. Jadi 3 ayat tersebut harus wajib kita jemaat Tiberias ingat. Ya, Wahyu 6 ayat 6, Mika 6 ayat 6, Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-9, yang ketiganya pasal dan ayatnya sama, dan ketiganya saudaraku berbicara mengenai kuasa Tuhan Yesus lewat minyak dan anggur. Sekali lagi di masa ini sangat penting bagi kita untuk memiliki patokan iman yang tak tergoncangkan. Di mana Wahyu 6 ayat yang ke-6 berkata, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan saya percaya tempat yang paling aman di akhir zaman ini adalah di takhta Allah. Kalau mau lebih spesifik, tempat yang paling aman di akhir zaman ini adalah di sebelah kanan takhta Allah. Sebelah kanan takhta Allah. Itu adalah tempat di mana kuasa otoritas terbesar di alam semesta ini ada. Di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Yesus ada di sana membela saudara dan saya. Saudaraku, saya percaya mujizat itu nyata. Saya percaya alam roh itu nyata. Saya percaya takhta Allah itu solid, tangible, itu nyata. Ini bukan mitos, ini bukan cerita rakyat, ini bukan dongeng anak kecil. Tapi saya percaya bahwa alam roh itu sangat nyata. Untuk sekian lama, para ilmuwan menemukan bahwa sumber energi terbesar di alam semesta adalah bintang. Dan bintang terdekat dengan bumi adalah matahari. Dan bintang adalah sumber energi yang dahsyat luar biasa karena bintang adalah tempat di mana inti atom selalu terbelah dan terbakar. Itu energi nuklir yang luar biasa. Matahari adalah gas helium yang mengamuk dengan energi yang dahsyat dan luar biasa. Dan energi matahari yang membuat 9 planet dalam sistem tata surya itu berorbit dalam orbitnya, saudara. Gravitasi dari matahari yang membuat semua planet termasuk bumi ini berputar pada orbitnya. Tapi baru-baru ini ilmuwan menemukan bahwa energi terbesar di alam semesta bukan bintang, tapi suatu fenomena yang sangat aneh, yang sangat misterius, yang namanya adalah black hole. Ya, black hole itu satu fenomena yang sangat misterius. Karena di dalam black hole tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Mungkin boleh ditampilkan, ya. Ini adalah gambar pertama black hole yang berhasil dipotret oleh ilmuwan, kalau saya tidak salah 2017. Dan banyak ilmuwan yang berspekulasi, black hole itu energi yang dahsyat luar biasa, saudara. Di mana terdapat di dalamnya seperti sebuah portal yang menghubungkan dengan alam yang lain. Saya teringat dengan banyak ayat dalam Alkitab, banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di dalam kegelapan. Tuhan bersemayam dalam thick darkness dalam King James Version, kegelapan yang sangat pekat, ya. Dan black hole ini sangat misterius, di mana ilmuwan mengatakan tidak ada ruang dan tidak ada waktu, dan itu sumber energi terbesar di alam semesta itu black hole, saudara. Bumi ini dan sistem tata surya adalah bagian dari galaksi Milky Way yang dalam bahasa Indonesianya galaksi Bima Sakti. Miliaran bintang terdapat dalam galaksi ini, dan ilmuwan menemukan bahwa galaksi ini berputar dan alam semesta selalu bergerak.
galaksi ini berputar di sekitar supermassive black hole. Jadi betapa besar, dahsyat energi dari black hole ini, saudara. Yang kita tidak tahu itu apa. Jauh lebih dahsyat dari bintang yang paling hebat. Ya, jadi black hole adalah energi yang terdahsyat di galaksi Bima Sakti ini yang membuat semuanya berputar di sekeliling black hole ini. Bahkan beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ini adalah portal kepada dimensi yang lain. Saya percaya alam roh itu nyata, saudaraku. Kita hanya dapat mengakses 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Kita nggak bisa akses dimensi yang lain. Karena panca indera kita terbatas. Tapi para ilmuwan menemukan misalnya teori Dawai, teori Snar atau string theory yang mendamaikan antara teori relativitas dan teori relativitas Einstein. Dan untuk bisa berdamai dua teori yang bertentangan itu, saudara, mengharuskan alam semesta yang 15 dimensi. Jadi saudara bayangkan betapa banyak dimensi yang kita tidak punya akses. Kita cuma punya 4 akses, panjang, lebar, tinggi, waktu. Bagaimana kalau dimensi kelima terbuka? Bagaimana kalau dimensi 6, dimensi 7, dimensi 8? Bayangkan 15 dimensi, saudara. Jadi alam yang kelihatan ini hanya sangat minim, sangat minoritas dibanding yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu mayoritas. Saya percaya apa yang nabi-nabi lihat, Daniel, Yeskiel, Yohanes di kitab Wahyu, penglihatan Pak Paryaji misalnya, saudara, di alam roh itu alam yang nyata. Dan disitulah iman kita berada. Kalau iman kita kepada hal-hal yang kelihatan, betapa kita tidak ada harapan, saudara. Mari gantungkan iman kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan, di mana takhta Allah berada. Motif yang luar biasa di dalam Alkitab ini yang jarang sekali dibahas di teologi bahkan, saudara. Dan diskusi teologi mengenai motif majelis pengadilan atau sidang ilahi ini sangat-sangat terbatas. Mungkin boleh tampilkan slide berikut. Ini ilustrasi grafis mengenai supermassive black hole, ya. Saya teringat dalam kitab Ayub, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub dalam angin badai. Ini seperti puting beliung di mata saya, ya, sumber energi yang sangat dahsyat luar biasa. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih, mari kita gantungkan iman kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan itu mayoritas. Hal-hal yang kelihatan itu minoritas. Nabi-nabi yang melihat takhta Allah ini, seperti yang saya katakan, minyak anggur. Mika itu sangat minyak dan anggur. Mika 6 ayat 6 adalah ayat rujukan Gembala Sidang Pendeta Paryaji mengenai minyak dan anggur. Juga Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Mari kita lihat pengalaman Mika, saudara. Ketika Mika melihat takhta Allah, dan dia juga melihat satu motif yang sama, yaitu motif pengadilan atau majelis pengadilan. Kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22, kita mau lihat dari ayatnya yang ke-19. 1 Raja-Raja 22, kita lihat firman Tuhan dari ayatnya yang ke-19. Kata Mika, Mika melihat takhta Allah. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat yang ke-22 menjelaskan bagaimana roh ini akan mengeluarkan roh dusta kepada nabi-nabi Tuhan, supaya ia berdusta kepada raja dan mendatangkan kekalahan kepada Israel. Kita lihat, Mika melihat takhta Allah, dan ia juga melihat satu pengadilan, satu majelis pengadilan. Kita lihat di situ ada roh jahat
Iblis ada di situ juga saudara, tapi sebagai pendakwa. Kita melihat motif ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan ini jadi benang merah yang sangat crystal clear. Misalnya Ayub adalah contoh klasik. Ayub didakwa oleh iblis. Iblis ada di pengadilan ini untuk menggugat saudara dan saya. Iblis ada di pengadilan tersebut juga untuk menggugat keputusan Allah. Iblis menggugat keputusan Allah. Kenapa Ayub diberkati? Kenapa Ayub dilindungi? Kenapa Ayub di sekitarnya ada pagar yang menjaganya? Saya berdoa di masa sukar ini, pagar tersebut aktif bagi saudara dan saya. Darah Yesus meliputi kita, tutup bungkus kita, melindungi kita. Iblis menggugat keputusan Tuhan untuk memberkati Ayub. Ingat motif pengadilan. Bahkan kalau saudara baca dalam perjanjian baru misalnya, banyak sekali kata mengenai saksi Kristus. Apa maksudnya saksi? Saksi itu konteksnya pengadilan. Kita adalah saksi kebangkitan Yesus, bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang paling benar dan paling tepat. Dan kita adalah saksi bahwa iblis adalah jahat. Dan saksi itu, saudara dan saya akan menjadi saksi Tuhan. Nanti akan menjatuhkan hukuman kepada kuasa kegelapan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu di udara, roh-roh jahat di udara di akhir zaman. Saksi-saksi itu yang akan memerintah bersama Kristus dalam takhta-takhta yang disebut Daniel pasal 7 tersebut. Betapa penting saudaraku motif pengadilan dalam firman Tuhan ini. Coba kita lihat Ayub pasalnya yang ke-9. Ayub pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 dan ke-33. Kita mau melihat beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita motif pengadilan ini. Ayub 9:32, karena dia berbicara mengenai Tuhan, bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Saudaraku, mari kita melihat diri kita sebagai orang yang siap sedia selalu untuk dihakimi. Dan pastikan darah Yesus ada dalam hidup kita. Itu kenapa kita selalu perjamuan kudus pada zaman Israel. Ketika mereka akan keluar dari Mesir, mereka menorehkan darah pada tiang pintu. Hal tersebut tidak perlu lagi kita lakukan karena darah Yesus sudah tercurah. Sekarang apa yang kita lakukan? Sebagai action kita, seperti iman bangsa Israel yang menorehkan darah pada tiang pintu. Sekarang ini kita perjamuan kudus. Sekarang kita lihat ayat yang ke-33, Ayub 9:33. Ingat tadi ayat 32 mengatakan mengenai pengadilan. Ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Apa maksudnya wasit di sini? Maksudnya pengacara, mediator. Mediator itu imam sebenarnya. Imam itu berdiri antara Allah dan manusia. Itu yang dimaksud sebagai mediator, sebagai wasit. Ayub berharap ada pengacara, ada penghubung antara dia dan Tuhan yang dapat membela perkaranya. Sehingga saudaraku, majelis pengadilan adalah kata kunci yang dapat membuka banyak puzzle-puzzle dalam Alkitab. Hal-hal yang membingungkan dalam Alkitab. Ada beberapa elemen dalam pengadilan. Kita lihat slide berikut. Ada berapa itu? 5 elemen dalam pengadilan. Ya. Dalam pengadilan yang pertama ada hakim. Dalam pengadilan yang kedua ada terdakwa. Hakim adalah Allah Bapa yang lanjut usia. The Ancient of Days. Sebagaimana dijabarkan oleh Daniel. Hakim adalah Tuhan Allah yang duduk di takhtanya, yang mengadili segala perkara dengan adil, hakim. Yang kedua adalah terdakwa. Siapa terdakwanya? Umat manusia, saudara dan saya. Roma 3:23 mengatakan, sebab semua orang berdosa dan kehilangan
kemuliaan Allah. Dalam pengadilan ada jaksa penuntut, dalam pengadilan ada terdakwa. Setan adalah pendakwa. Alkitab mengatakan dia pendakwa dari saudara-saudara kita. Kita lihat dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub didakwa, Ayub digugat, dan malapetaka terjadi dalam hidupnya. Tapi kerinduan Ayub dan doa Ayub adalah ini. Oh, semoga ada wasit antara aku dan Tuhan. Ada mediator yang dapat memegang kami berdua, yang dapat menengahi. Doa Ayub adalah realitas saudara dan saya, karena Yesus adalah pengacara kita. Selanjutnya setelah ada jaksa penuntut, ada pendakwa. Dalam pengadilan ada apa lagi? Ada saksi. Tadinya kita terdakwa, saudara. Barang siapa yang tidak percaya Yesus, murka Allah ada dalam dirinya. Tapi barang siapa yang percaya kepada anak Allah, Yesus, dia bukan lagi terdakwa, tapi dia sudah menjadi saksi. Dan kalau kita jadi saksi Kristus, janji Tuhan adalah kita akan memerintah bersama Kristus. Kita adalah saksi yang memberatkan iblis. Iblis yang tadinya pendakwa, nanti di pengadilan terakhir dia akan menjadi terdakwa dan dia akan dihakimi, dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Yohanes menyebutnya lautan api, Daniel menyebutnya sungai api. Kedua hal yang sama, saudara. Kita adalah terdakwa, tapi iman kita kepada Yesus membuat kita statusnya berubah. Orang percaya bukan lagi terdakwa, tapi saksi. Elemen terakhir dalam pengadilan adalah pengacara, adalah pembela, adalah wasit seperti yang Ayub katakan dalam terjemahan baru Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang kita baca. Wasit dalam bahasa Inggris adalah mediator, penengah, pengantara. Dan Yesus, Alkitab katakan, adalah pembela kita. Ia bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara, untuk menjadi pengacara saudara dan saya, pembela, imam besar agung kita. Saudara, kita punya jaksa penuntut yang handal sekali, pendakwa yang handal sekali. Iblis sudah berkeliaran ribuan tahun dan berpengalaman dalam menggugat keputusan Tuhan dan mendakwa saudara dan saya. Satu kali Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Ada kata menuntut di situ dalam kitab Lukas. Iblis menuntut adalah istilah pengadilan. Iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa, Yesus pembela kita, Yesus imam besar kita, Yesus pengacara kita. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Mari kita bersyukur saudara punya pembela, saudara punya pengacara. Ya, jaksa penuntut kita, pendakwa kita, siang dan malam mendakwa saudara-saudara kita, Alkitab katakan. Tapi Yesus juga 24 jam, siang dan malam, ada di sebelah kanan Allah Bapa untuk membela saudara dan saya. Dan darahnya, keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Minyak dan anggur itu sudah final, itu gak bisa digugat lagi oleh iblis. Ayub bisa digugat, karena belum ada perantara saat itu, belum ada pembela, belum ada imam besar. Jadi saudara jangan takut bahwa apa yang menimpa Ayub dapat menimpa kita, karena zamannya beda. Zaman Ayub belum ada imam besar agung di sebelah kanan Allah Bapa yang mati dan bangkit untuk kita. Dan suatu saat nanti saudara, pengacara kita akan jadi hakim di pengadilan yang terakhir. Dia bukan lagi menjadi pengacara, pembela, tapi dia akan menghakimi semua yang ada. Tapi sekarang ini, di sebelah kanan Allah Bapa, dia ada di sana memastikan dalam pandemi ini, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam pandemi ini, engkau dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, pagar api Tuhan tidak bisa diterobos dalam hidupmu dan hidupku. Karena imam besar kita, pengacara kita, luar biasa.
Saya teringat kalau dalam konteks Indonesia, pengacara yang ditakuti itu misalnya dari suku Batak, karena orang-orang Batak kalau jadi pengacara katanya hebat. Tapi dalam konteks internasional saya pernah dengar bahwa yang paling ditakuti itu pengacara Yahudi. Mereka jago sekali berkelit, ya mereka ngerti hukum dan bayaran yang paling mahal per jam pengacara-pengacara di Eropa, di Amerika itu kebanyakan keturunan Yahudi. Saudara, kita punya pengacara yang luar biasa, Yesus Yahudi lagi saudara, yang sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia di sana all out membela saudara dan saya. Dan pembelaannya bagi kita sempurna. Saya percaya bahwa tempat yang paling aman di akhir zaman ini, sekali lagi saudaraku, adalah di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam pembelaan imam besar agung kita. Iblis mungkin akan menggugat keputusan Tuhan. Kenapa saudara dan saya harus dilindungi di masa pandemi ini? Kenapa saudara dan saya harus terjaga di masa pandemi ini dari segala malapetaka? Di pengadilan tersebut, majelis pengadilan tersebut, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa memastikan bahwa kita dilindungi. Dan nggak bisa diganggu-gugat lagi, karena darahnya sudah tercurah. Ayub bisa digugat, darah belum tercurah, Yesus belum ada. Dan menjadi imam besar agung. Maksud saya Yesus belum ada, maksud saya belum menjadi manusia. Dan bangkit dari antara orang mati, dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tentunya Yesus sudah ada, zaman Ayub tentu. Permulaan waktu pun Yesus sudah ada. Yang saya maksud Yesus belum ada adalah belum datang ke dunia dan belum bangkit dari antara orang mati. Tapi sekarang kita ada di perjanjian baru. Kalau saudara ragu, itu penghinaan terhadap darah Yesus. Kalau kita takut, berarti kita meragukan darah yang tercurah. Jangan ragu, mari percaya. Darahnya sudah berbicara. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan tidak bisa diganggu-gugat lagi dalam majelis pengadilan. Keputusan tersebut nggak bisa diganggu-gugat. Karena darah Tuhan sudah tercurah. Dan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Mari kita lihat lagi saudara, kitab Daniel 7. Daniel pasal yang ke-7 kita lanjutkan. Tadi kita sudah baca ayat 9, ayat 10, kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-11. Daniel 7 ayat 9 sudah kita baca, ayat 10, ayat yang ke-11 boleh ditampilkan. Daniel 7 ayat 11, aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya. Sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar lautan api. Versi Yohanes ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Dalam majelis pengadilan semua kerajaan, semua pemerintahan, semuanya ditentukan di sana. Tuhan kita berkuasa. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Saya suka kata seperti ini saudara, karena engkau tidak bisa jelaskan alam roh, karena kita nggak mengerti alam roh. Itu kenapa kata seperti itu sangat banyak muncul saudara. Misalnya Roh Kudus turun, Alkitab katakan seperti merpati, bukan merpati, tapi seperti. Alam roh adalah alam super dimensi. Kita nggak pernah tahu persis apa yang Yohanes Pembaptis lihat ketika Yesus dibaptis. Tapi yang paling mendekati adalah burung merpati. Sehingga dikatakan seperti. Yang Daniel lihat kita tidak tahu apa yang dia lihat, saudara. Tapi seperti anak manusia. Karena kalau saudara masuk alam roh, engkau masuk alam super dimensi, di mana dimensi-dimensi yang tertutup terbuka, dan kau tidak bisa jelaskan persis apa yang kau lihat. Kita lanjutkan. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14.
Ini end game dari segala sesuatu, ayat 14, saudara. Ini end game. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Endgame dari segala sesuatunya adalah Yesus Tuhan, Raja, memerintah di atas segalanya. Dan Bapa mengaruniakan kepadanya segala kerajaan yang ada, dan tunduk di bawahnya segala kekuasaan, segala pemerintahan, segala penghulu di udara. Dan ia ialah yang akan menghakimi segala kuasa kegelapan. Dan Alkitab mengatakan, end game orang percaya adalah kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita tidak akan memuji Tuhan siang dan malam, saudaraku. End game-nya bukan itu. End game-nya bukan kita memuji Tuhan siang dan malam di surga nanti, no. End game di surga adalah kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu kenapa betapa penting motif pengadilan ini. Ada hakim, ada pendakwa, ada terdakwa, ada saksi, dan kita adalah saksi Kristus bagi kita yang percaya. Dan ada pembela, ada pengacara. Mari percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa pengacara kita is doing a good job. Pembela kita adalah pembela yang handal. Kita lihat satu ayat lagi dalam firman Tuhan, Zakaria 2 ayatnya yang kelima. Zakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Karena ayat ini saya mau imani, saudara, untuk keluargamu dan keluargaku di masa sukar ini. Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Mari kita percaya di masa pandemi ini ada tembok berapi, ada pagar yang melindungi saudara dan saya. Tembok berapi harus aktif dalam hidup kita, dan bagaimana kita mengaktifkannya, bagaimana kita buat tembok ini on di masa pandemi ini, saudara. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Selalu kita perjamuan kudus dan minyak urapan, dan percaya ada tembok berapi di sekeliling kita, membakar habis segala virus yang mendekati kita dalam rumahmu dan rumahku. Dan Zakaria yang sama, yang berbicara mengenai tembok berapi ini, juga berbicara mengenai motif majelis pengadilan dalam Alkitab. Tadi kita lihat Zakaria pasal 2, sekarang kita lihat Zakaria pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Zakaria pasal 3 ayat yang pertama, kita lihat satu contoh di mana iblis menggugat seseorang. Zakaria 3 ayat yang pertama, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Dan seterusnya saudara bisa baca di rumah. Kita lihat ya bahwa mereka-mereka yang melihat takhta Allah ini minyak anggur, saudaraku ya. Dan Zakaria salah satu yang melihat bagaimana pengadilan ini in action. Di kitab Ayub juga kita melihat ya bagaimana pengadilan ini in action. Kita melihat bahwa iblis mau mendakwa, iblis mau menemukan kesalahan, iblis mau mendatangkan malapetaka atas setiap kita di masa pandemi ini. Tapi mari kita percaya, kita punya imam besar yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi puji Tuhan, untuk kepentingan saudara dan saya. Karena dia suci, dia kudus, dia sempurna. Saudaraku, tidak perlu ada apapun dari dirinya yang perlu dibela. Karena dia sempurna.
Tapi saudara dan saya, kita tidak sempurna. Kita perlu dibela, kita perlu di backup. Yang membuat saya terharu bahwa kebangkitannya adalah untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa itu demi supaya saudara dan saya ada yang membela. Karena yang menuntut kita, yang mendakwa kita, yang menggugat kita sangat handal. Tapi pembela kita jauh lebih handal. Saudaraku yang terkasih, dialah anak domba Allah yang disembelih, yang bangkit untuk membela kita. Dia berkorban bagi kita. Dan dia juga all out membela kita sebagai imam besar agung. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tadinya terdakwa, kita bukan lagi terdakwa, tapi kita jadi saksi. Saksi akan kebangkitannya, saksi akan kemuliaannya. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan 3 kata tersebut, Yesus adalah Tuhan, adalah 3 kata yang menghukum iblis. Karena dalam 3 kata tersebut, iblis ditemukan bersalah. Dan keputusan Tuhan tidak dapat diganggu-gugat. Dan ia akan dihakimi, iblis akan dihakimi selama-lamanya. Dan dijatuhi hukuman selama-lamanya. Dan nasibnya sudah ditentukan dalam lautan api. Dalam penebusan Yesus, kita menemukan pembelaan yang luar biasa. Dan minyak dan anggur adalah tempat yang paling aman di akhir zaman ini untuk berlindung dari segala malapetaka dan mara bahaya. Supaya saudara dan saya tidak lagi menjadi terdakwa, tapi saudara dan saya menjadi saksi Yesus, yang dalam bahasa Yunaninya saksi adalah martir. Dan itu kenapa saya percaya Pendeta Pariaji digerakkan Tuhan untuk menjelaskan mengenai pentingnya roh martir. Ayat terakhir kita akan tutup dengan ini, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Ayat yang terakhir mengenai saksi. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Alkitab katakan roh, air, dan darah. Ya, roh, air, dan darah. Ketiga unsur ini adalah kesaksian di bumi. Ketiganya bersaksi di bumi, saudara. Air mengingatkan kita kepada sakramen baptisan. Darah mengingatkan kita kepada sakramen perjamuan kudus, dan roh mengingatkan kita kepada sakramen minyak. Saudara kita Katolik menyebutnya sakramen karisma, ya, karena minyak berbicara mengenai roh Allah. Ketika roh Allah hinggap di atas seseorang yang diurapi dengan minyak zaitun dalam perjanjian lama, sehingga bisa dikatakan bahwa minyak dalam Alkitab itu berbicara mengenai roh Allah. Saudaraku, 3 sakramen ini, kesaksian air, kesaksian darah, dan kesaksian roh. Dan mari percaya, di masa sukar ini, hal yang lain boleh dirusakkan, tapi iman kita tergantung kepada suara di antara
keempat makhluk tersebut yang mengatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dimanapun kau berada, mari kita sembah Tuhan. Di masa sukar ini kita punya pembela, kita punya pengacara yang luar biasa, imam besar agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Haleluya. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Lebih sungguh datang kepada Tuhan dengan iman. Angkat tanganmu, katakan, kusanjung kau di tempat ini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa. Sebelah kanan Allah Bapa, imam besar agung. Angkat tanganmu, katakan, kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang Tuhan, dan ku datang sembah Yesus, sembah Tuhan, ku sanjung kau Tuhan, sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus, imam besar agung. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya di masa sukar ini ada Tuhan yang menjaga kita dan tidak tertidur, tidak terlelap menjaga Israel. Mari kita imani, mari kita percaya ada tembok berapi di sekeliling setiap kita. Mari kita percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan, dijaga Tuhan. Yang ada minyak dan anggurnya, mari kita percaya ada tembok berapi yang aktif di sekeliling saudara dan keluargamu menjaga setiap kita. Mari kita baca Mazmur 91 dimanapun saudara berada. Kita aktifkan dengan iman. Perisai iman ini kita aktifkan dengan firman Tuhan. Tolong ditampilkan Mazmur 91, kita baca satu pasal penuh dimanapun kau berada. Anak-anak Tuhan membaca bersama-sama Mazmur 91, tembok berapi aktif melindungi setiap kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, itu tidak akan meninggalku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah penolongku. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Kami kata tepuk tangan saudara-saudara bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami punya iman, kami aman dalam lindungan Allah yang setia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat karya-Mu begitu indah bagi setiap kami. Atas kesempatan yang kembali Tuhan boleh beri bagi setiap kami. Kami boleh kembali menyaksikan ibadah secara online, secara live streaming. Kami percaya agar setiap kami yang dalam hadirat Tuhan, kami percaya kami terima kemenangan. Setiap kami dalam hadirat Tuhan, kami terima mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi hamba-Mu Pendeta Aristo Pariaji yang telah sampaikan firman Tuhan. Kami doa dalam usianya yang baru Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bersama dengan keluarga besar dalam cinta kasih, berkat kemurahan, perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, melangkah disertai oleh tanda kuasa dan mujizat untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini sebelum kami siapkan hati kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, karya keselamatan yang terindah dalam hidup setiap kami. Tuhan telah memberikan tubuh dan darah-Mu agar kemenangan menjadi bagian kami, agar kesembuhan menjadi bagian kami, mujizat dinyatakan dalam setiap kami yang percaya. Kami rindu terlebih dahulu membawa korban syukur rupiah persembahan kami. Tuhan yang berkati setiap kami, memberi kami kekurangan, sebab kami percaya yang kami sembah, yang kami puji adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang kasih-Nya 2000 tahun yang lalu
sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kekal baik bagi setiap kami. Ini doa kami dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Ucapkan baik, terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang terbaik yang telah Tuhan beri, tubuh dan darahnya menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kehidupan kita. Sama-sama di hadapan Tuhan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuh. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, sambut sakramen perjamuan kudus di pagi hari. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di masa pandemi, masa sukar ini kami beroleh kesempatan untuk menyatakan iman kami lewat tubuh darah-Mu dan bergabung menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Ada 3 kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 kesaksian di bumi, air, darah, dan roh. Maka kami percaya perjamuan kudus ini ada kesaksian. Oh, darah Yesus menyelamatkan kami, membenarkan kami, dan melindungi kami dalam nama Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Ia adalah imam besar agung yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Imam besar dari pengakuan kita. Sambil angkat tubuh Yesus, inilah pengakuan iman kita. Kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Kami tolak terkapar ventilator. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, pendengaran sempurna. Setiap sistem dalam tubuhku, pencernaan, pernafasan, peredaran darah sempurna, antibodi, imunitas, kekebalan tubuh sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Kami tolak COVID-19, virus corona, varian apapun, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami dalam perlindungan Tuhan, tembok berapi di sekeliling kami dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Secara khusus Tuhan kami berdoa, mereka yang isoman, mereka yang isolasi mandiri, yang menantikan kesembuhan, kami doa Tuhan kuatkan, berikan kekuatan, tidak akan putus harapan. Kami percaya setiap kami yang seperjamuan hari ini isolasi mandiri sembuh dalam nama Yesus. Kami akan pulih, kami akan diluputkan dalam nama Yesus. Sebut penyakitmu masing-masing, panjatkan doamu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias lewat pendeta Pariaji bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Sepatu, kasut, jubah selalu baru. Kami percaya lewat tubuh Yesus, darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, jika 2 orang 3 percaya sepakat, apa yang diikat di bumi, diikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di sorga. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita satukan iman kita, percaya, sepakat. Kita angkat minyak urapan, pada tangan kanan kita, dan mari katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala saudara, atas kening saudara. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi setiap saudara yang isolasi mandiri, oleskan atas dirimu dan percaya engkau diurapi dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, berkati hamba-hambamu yang melayani saat ini ya Tuhan.
berkati worship leader dan tim, Bapak Glenn, Sony dan rekan, berkati tim singer, berkati Bapak Renaldi, imam pemusik, berkati bagian media, lindungi, jagai, pagari kami ya Tuhan. Tembok berapi sekeliling kami, tembok berapi di sekeliling keluarga kami. Lindungi dari segala yang jahat, lindungi dari segala pandemi, lindungi dari segala virus ini ya Tuhan. Sebelum kami sudahi ibadah yang kudus ini ya Tuhan, kami terima berkat-Mu, Kaulah sumber segala berkat kami. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yehova Recha Adonai V'yish Merecha Yair Adonai Panav Elecha V'chun Necha Yisa Adonai Panav Elecha V'yashem Necha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.